Pemirsa, selamat berjumpa dalam program Sorot bersama saya, Mustika Ratna. Metanol dalam karafe perenggut nyawa. Minuman beralkohol mungkin saja memiliki sensasi tersendiri bagi penikmatnya. Namun kandungan etanol dan metanol dengan kadar ambang tak wajar dalam minuman beralkohol tentu saja berisiko tinggi pada kesehatan, bahkan kematian. Kasus Ogie and Friends yang terbunuh metanol dalam karafe racikan bartender Cruise Lounge Bar Fasa Hotel menjadi perhatian masyarakat dan kami hadirkan selengkapnya dalam liputan Sorot. Baru dapat waktu tuh begitu berdiri. 3 dari 4 personil band Ogie and Friends mengalami kolaps setelah menenggak minuman beralkohol dalam karafe di Cruise Lounge Bar Fasa Hotel, Jalan HR Muhammad Surabaya, Jumat 22 Desember 2023 lalu. Bahkan usai tampil di Fasa Hotel, 3 personil band Ogie and Friends, yaitu pemegang stick drummer William Rafli, pemain saksofon Riza Gulam Ahmad, dan Indro Purnomo Sound Engineering akhirnya hidupnya tak tertolong setelah sempat mendapat perawatan di rumah sakit yang berbeda. Korban pertama adalah Reza Gulam Ahmad, pemain saksofon, pada Minggu dini hari setelah sempat dirawat di rumah sakit. Selanjutnya, William Adolf Rafli, pemegang stick drum yang menghembuskan nafas terakhirnya pada Senin pagi. Selanjutnya, Indro, pengusaha sound system kolega band Ogie and Friends, mengalami takdir yang sama di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo. Sementara Akbar Kasyogi Purnomo, pemain keyboard dan rekan-rekannya berinisial MT, vokalis, HR sebagai gitaris, SF peniup saksofon, DV vokalis, dan MF rekan intro. Tewasnya 2 personil Ogie and Friends dan seorang koleganya akhirnya memasuki babak puncaknya. Ketiga jenazah korban minuman beralkohol di Cruise Lounge Bar ini akhirnya diselidiki oleh Polrestabes Surabaya. Proses otopsi jenazah dilakukan di kamar jenazah Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Bahkan Satreskrim Polrestabes Surabaya telah memeriksa 9 saksi, yaitu bartender Arnold, asisten bartender, rekan korban, manajemen bar, dan mengamankan barang bukti botol miras, sloki, karafe, dan perlengkapan bartender. Untuk barang bukti yang kami amankan ada beberapa botol sejenis yang diminum, gelas sejenis yang digunakan, dan karaf sejenis yang digunakan. Kenapa saya sampaikan yang sejenis? Karena terhadap sisa-sisa yang digunakan oleh bartender telah dicuci, karena memang hari itu kondisinya tidak ada yang meninggal pada waktu dan jam hari itu, namun meninggal berikutnya, sehingga yang bersangkutan telah membersihkan sebagaimana yang biasa dia lakukan setelah. Tak hanya itu, Satreskrim Polrestabes Surabaya juga menyegel bar lokasi kejadian, sekaligus menunggu hasil tes laboratorium forensik. Penyidik juga menggali keterangan dari vokalis band MT yang sempat dirawat intensif di Rumah Sakit Gotong Royong guna menguak penyebab kematian 3 rekannya. Pentolan kelompok musik Ogie and Friends akhirnya buka suara terkait musibah yang menimpa rekan-rekan band dan koleganya. Akbar Kasyogi Purnomo alias Ogie, pemain keyboard sekaligus pentolan Ogie and Friends, menuturkan dirinya hadir terlambat ke Cruise Lounge Bar Fasa Hotel. Saat itu, rekan band dan koleganya berjumlah 9 orang tengah mengisi acara di Cruise Lounge Bar Fasa Hotel, Surabaya, Jumat 22 Desember 2023. Band Ogie and Friends ini
tampil dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. 9 orang diantaranya drummer, saksofon, vendor, vokalis, hingga sound engineering dan assistant sound engineering. Sebagai saya orang awam ya. Di sela penampilannya, para personil menerima komplimen berupa 2 merek minuman spirit, yakni Sky Vodka dan Bacardi yang disajikan pada pitcher bir berukuran kecil. Minuman itu diletakkan dalam karafe atau teko kaca di meja tempat duduk para personil band. Selama berbincang, 9 personil menenggak minuman yang disediakan tersebut. Namun salah satu personil meminta minuman yang lebih strong dari minuman yang disediakan. Karena salah satu anggota band yang juga korban mengenal dekat bartender Arnold. Meski hanya meminum sedikit, Ogi mengaku merasakan gejala awal yang sama dengan rekan-rekannya usai menenggak minuman, yakni sensasi panas di tenggorokan dan nyeri di bagian dada. Ketika kita minum itu, yang saya rasakan tadi saya ulangi, minuman itu hampir tidak berasa alkoholnya sih. Cuman emang ada efek di badan, di panas. Terus kami minum seperti biasa. Karaf itu berdatangan dari bartender. Nah, yang tahu prosesnya seperti apa, kebetulan saksi kuncinya sudah meninggal dunia, almarhum Refli. Jadi emang yang kenal itu dari kami semua, yang kenal itu hanya almarhum Refli dengan yang bartender itu. Setelah kita manggung setengah 12 selesai, itu kan kita selesai setengah 12, hampir tidak mabuk sih kalau saya bilang ya, tidak ada tanda-tanda mabuk kecuali yang Reza ya. Bahkan almarhum Indro pun naik ke mobil saya, turun dari mobil saya pun nggak apa-apa. Almarhum Refli naik motor sendiri, pulang naik motor sendiri, itu masih sebelum pulang dia masih ngeramut si Reza, masih ngeramut Reza. Besoknya almarhum Refli itu besok malam masih naik motor sendiri kerja, masih main ngeband lagi. Ada acara wedding dia masih. Minuman itu ditenggak secara bergantian, mulai bermain musik, istirahat, minum, hingga pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, Riza pemain saksofon tiba-tiba tumbang dan tak mampu berjalan sehingga harus menggunakan kursi roda pada pukul 00.30 waktu Indonesia Barat, Sabtu 23 Desember 2023. William Rafli yang sempat tampil di acara pernikahan akhirnya tumbang usai mengisi acara. Terakhir, Indro menyusul masuk ke rumah sakit. Sedangkan vokalis Mitra dirawat di rumah sakit Dr. Sutomo. Dengan tewasnya Rafli, keluarga korban langsung membuat laporan ke Polrestabes Surabaya. Buntut dari peristiwa ini, kuasa hukum korban menyampaikan kecurigaan adanya zat berbahaya yang dicampur dalam minuman yang disuguhkan di meja personil Ogi and Friends. Zat berbahaya tersebut yakni kandungan metanol yang sengaja dicampur dalam minuman Sky Vodka dan Bacardi di sela-sela pertunjukan musik di bar. Pihaknya mengetahui kandungan zat metanol usai pemeriksaan para korban yang tewas. Namun, pihaknya menyerahkan proses hukum kepada kepolisian untuk mengungkap kejadian tersebut. Tragedi ini bukanlah hal yang tanpa disengaja. Karena jelas kita mengetahui ada bahan-bahan kimia yang tercampur di dalam minuman tersebut. Kita perlu garis bawahi siapa yang menyediakan minuman. Dan pihak hotel, yaitu Hotel Fasa sendiri, bungkam dan diam atas tragedi ini. Kita berharap Kepolisian Republik Indonesia, terutama di Polrestabes yang mengikuti kasus ini dari awal, kita harapkan, kita dari kuasa hukum menginginkan terbukanya kasus ini selebar-lebarnya dan seterang-terangnya. Pihak kepolisian melakukan penelusuran terkait kandungan metanol di 3 korban tewas, yakni Rafli peniup saksofon, Riza pemain drummer, dan Indro sound engineer. Sementara korban selamat yaitu Mitra didapati metanol dalam darahnya.
Kasus tewasnya 3 personil band OG and Friends di cruise lounge bar Fasa Hotel beberapa waktu lalu, bartender Umar berpendapat. Menurut Umar, minuman beralkohol yang disajikan bartender Arnold seperti Sky Vodka dan Bacardi masih wajar disajikan kepada konsumennya. Namun peristiwa kematian yang disebabkan kombinasi 2 minuman alkohol bermerek ini perlu dipertanyakan dan diteliti. Umar berpendapat ada bahan yang tak semestinya dikonsumsi oleh para penikmat minuman beralkohol seperti Sky Vodka dan Bacardi. Namun Umar tak bisa menduga-duga bahan lain apa yang dikonsumsi oleh para korban atau justru dicampurkan dalam racikan minuman. Sebetulnya ada 2 korban ini, jadi dari profesi bartender sama dari korbannya itu tadi. Untuk masalah campur-mencampur itu sebetulnya kalau di dalam dunia bartender itu sudah hal lumrah. Tergantung kita mencampurnya pakai apa. Contoh misalkan di bartender itu kan ada spirit. Kita mau pakai ada 5 basic spirit, ada gin, tequila, vodka, rum, whisky. Kita mau campur semuanya ini, orang juga nggak bakal meninggal juga gitu loh. Karena ini minuman yang sudah standar. Jadi beda lagi ketika ada orang minum dari bahan-bahan yang disuling sendiri contohnya. Kan banyak itu kayak arak. Kenapa? Karena tidak ada rambu-rambunya. Kalau misalkan dicampur dengan cara yang benar, tidak keluar dari SOP, saya rasa tidak ada masalah. Kasus kemarin itu sekarang mungkin bisa melihat dari otopsi dulu aja lah. Kita tidak bisa berasumsi sendiri. Saya rasa seperti itu. Jadi kita tunggu hasil otopsi. Kemungkinan besar pasti ada indikasi lain atau bahan lain yang masuk dulu di dalam tubuh. Setelah itu baru mereka minum alkohol. Untuk mengetahui penyebab kematian personil OG and Friends, dibutuhkan hasil laboratorium untuk mengetahui unsur atau kandungan dalam minuman yang disajikan oleh peracik. Tim kedokteran forensik RSUD Dr. Sutomo melakukan penelitian untuk memastikan kandungan minuman alkohol yang dikonsumsi personil grup band usai pesta miras di Hotel Fasa, Surabaya. Penelitian itu melibatkan ahli toksikologi atau efek toksik yang ditimbulkan oleh zat kimia dalam tubuh manusia serta patologi anatomi bersama tim Lab 4 Polda Jatim. Menurut Abdul Aziz, Kepala Instalasi Kedokteran Forensik RSUD Dr. Sutomo, pemeriksaan penunjang sebagai pembuktian atas dugaan adanya unsur metanol dalam darah korban yang menyebabkan gagal ginjal hingga meninggal dunia. Pemeriksaan penunjang yang kita berikan, kita lakukan dengan melibatkan pihak lain. Itu pemeriksaan satu toksikologi, satu lagi histopatologi anatomi untuk mengetahui kelainan organ akibat mungkin yang diduga alkohol yang jenis etanol maupun metanol itu. Dijelaskan jika alkohol dicampur dengan metanol menjadi trigger atau menimbulkan resiko besar. Bahkan 5% zat metanol dalam darah bisa menyebabkan kematian. Tim forensik juga telah melakukan pemeriksaan mulai dari otopsi jenazah, memeriksa sisa minuman keras, serta memeriksa rekam medis korban untuk mendapat hasil akurat. Senada hal yang sama, akademisi di bidang teknologi laboratorium medis dari Universitas Muhammadiyah Surabaya, Baterun Kunsah menyebut jika alkohol yang melebihi batas wajar sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Alkohol yang banyak beredar di masyarakat adalah jenis senyawa etanol yang dijual bebas dengan kadar 1 hingga 5%. Jika melebihi prosentase tersebut, maka penjualan dilakukan di tempat-tempat khusus. Perbedaan signifikan antara etanol dan metanol, di mana etanol adalah jenis senyawa yang sudah biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari.
namun masih dalam kategori tidak berbahaya jika digunakan dalam batas tertentu. Sedangkan alkohol jenis metanol sangat berbahaya bagi tubuh karena batas wajar untuk tubuh menerima metanol hanya 0,1%. Metanol mudah diserap tubuh dan menghasilkan senyawa toksik formaldehyde dan asam format yang menyerang mata dan sistem syaraf pusat. Jadi alkohol, minuman keras itu kan banyak sebenarnya kategorinya. Jadi ada kategori yang di bawah 3%, kemudian 5%. Nah, untuk alkohol yang biasa diperjualbelikan itu biasanya rentangnya nggak sampai 5%. Dan itu tubuh walaupun memang tidak disarankan ya untuk mengkonsumsi alkohol karena memang lebih banyak dampak negatifnya gitu ke tubuh. Itu sangat berbahaya. Nah, apalagi kalau kemudian ada yang kreatif gitu ya, mencampur misalnya satu jenis minuman yang memang sudah ada kadar alkoholnya tinggi ditambah lagi dengan yang lain, itu sebetulnya sangat-sangat berbahaya. Baik itu etanol maupun alkohol itu sebenarnya merupakan senyawa toksik. Kalau metanol kadarnya itu di bawah 0,1% itu masih bisa diterima oleh tubuh kita. Tapi begitu kadar metanol itu lebih dari 0,1%, nah itu yang sangat membahayakan. Efek buruknya adalah menyebabkan pusing, mual, muntah, gangguan penglihatan, pingsan, koma, dan bahkan meninggal dunia. Selain yang berbahaya, efek samping buruk manusia dipengaruhi dari kondisi kesehatan, usia, hingga kesehatan organ hati. Laboratorium Forensik Polda Jatim akhirnya mengungkap hasil pemeriksaan barang bukti minuman beralkohol yang menewaskan 3 pemusik di cruise lounge Bar Fasa Hotel, Surabaya. Dari pemeriksaan tersebut, Lab 4 Polda Jatim menemukan kandungan alkohol jenis etanol dan metanol yang membuat korban keracunan hingga tewas. Sesuai hasil otopsi, yaitu barang bukti berupa lambung korban, darah korban, urin hingga muntahan korban, serta sisa minuman dan 2 jerigen alkohol metanol. Setelah melakukan pemeriksaan barang bukti dari korban, ditemukan adanya kandungan etanol dan metanol dengan kadar cukup tinggi, yakni 24%. Dari temuan tersebut, diduga para korban meninggal dunia karena keracunan akibat kandungan metanol merusak jaringan tubuh dan berbahaya jika dikonsumsi. Sedangkan efek samping yang muncul membuat penglihatan menjadi kabur setelah 24 jam dikonsumsi. Korban meninggal ataupun yang sekarang masih sakit karena keracunan metanol. Jenis metanol. Metanol itu memang sangat beracun, akan mengganggu sistem saraf, mata, metabolik, dan yang lain. Dan karena metanol ini ketika masuk tubuh akan menjadi formaldehyde, akan merusak jaringan di dalam tubuh. Sementara itu, Dr. Reni Sumino, dokter forensik RSUD Dr. Sutomo mengatakan, jika kematian korban akibat keracunan alkohol jenis metanol dan etanol. Berdasar hasil otopsi pada tubuh korban yang mengalami kerusakan, dari sampel yang diteliti ditemukan 0,02% metanol pada lambung dan 0,08% etanol pada lambung. Ditemukan peredaran pembuluh darah pada otak besar, otak kecil, jantung, dan hati. Kemudian pembengkakan pada batang otak, lalu perdarahan pada organ limfa, dan juga kerusakan sel hati pada organ hati. Kemudian kami kirimkan sampel toksikologi kepada Lab 4 Polda Jatim. Dengan hasil ditemukan metanol pada lambung 0,02% dan darah 0,006%, serta etanol pada lambung 0,08%.
kematian yang kami dapatkan akibat keracunan alkohol, baik etanol dan atau metanol, ya, yang menyebabkan mati lemas. Untuk jenazah kedua kurang lebih sama. Dan saat ini satu korban lain yakni berinisial MT dalam proses pemulihan setelah mendapat perawatan medis di rumah sakit. Dari hasil otopsi, barang bukti dan keterangan sejumlah saksi, maka Satreskrim Polrestabes Surabaya akhirnya menetapkan Arnold Zadra Sitania AZS 27 tahun, bartender Cruise Lounge Bar Fasa Hotel Surabaya sebagai tersangka. Warga Jalan Bogangin, Kedurus Karangpilang, Surabaya ini ditetapkan tersangka setelah polisi melakukan penyelidikan dan memeriksa 9 orang saksi, termasuk mengumpulkan barang bukti dan keterangan ahli. Kesimpulannya terdapat campuran beberapa jenis minuman yang dijual kepada korban. Di antaranya Sky Vodka, Bacardi dengan campuran alkohol mengandung metanol yang membuat korban mengalami keracunan hingga meninggal dunia. Sementara alkohol mengandung metanol diperoleh dengan memesan secara online shop lewat manajemen, dan minuman tersebut dijual oleh bartender tanpa sepengetahuan kasir atau under table. Bahwa bartender yang merupakan bernama dengan inisial AJS yang berumur 27 tahun, ini merupakan pekerjaan swasta, yaitu bartender di Cruise Lounge Bar Hotel dengan alamat di Kelurahan Kedurus Karangpilang, Surabaya, di mana bartender telah menjual minuman beralkohol yaitu Sky Vodka sebanyak 12 botol yang depan rekan-rekan semua, juga Bacardi 12 botol kepada korban WAN dan IP. Ini dengan cara under table, artinya tidak menjual melalui kasir. Terhadap metanol ini, menurut keterangan para saksi yang digunakan saudara AJS, ini diperoleh dengan cara membeli secara online yang dengan melalui manajemen internal dari Cruise. Pemesanannya di mana dari manajemen telah melalui pembelian melalui online. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa 12 botol Sky Vodka, 12 botol Bacardi, 1 botol berisi cranberry, 1 jerigen berisi gula, 2 jerigen metanol, dan beberapa barang bukti lain. Tersangka dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 204 KUHP tentang pembagian barang membahayakan jiwa atau kesehatan, dan diancam hukuman pidana paling lama 20 tahun penjara. Kasus kematian personil band Ogi and Friends bukanlah yang pertama. Di tengah masyarakat, kasus kematian akibat minuman keras lokal yang diracik dengan bahan yang tak layak dikonsumsi terus memakan korban. Butuh kepedulian dari pemerintah dan melibatkan masyarakat untuk menghindari resiko kematian minuman beralkohol, terutama yang diracik dengan bahan yang tak semestinya dikonsumsi. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Sorot bersama saya Mustika Ratna. Sorot mengungkap fakta di balik peristiwa.